Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa akrimna binuril fahmi wa sahil akhlaqana bil hilmi. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna taysira kulli asirin yasirun alaik. Hadirin sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja, puji serta syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam penjagaan Allah, dilindungi dan dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah, baik mara bahaya dan musibah di dunia ini, terlebih lagi mara bahaya dan musibah besok di yaumul qiyamah. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam barisan pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Tak lupa kita selipkan doa untuk saudara-saudara kita, kerabat, tetangga, handai taulan yang Allah uji dengan sakit. Mudah-mudahan Allah tambahkan kekuatan, kesabaran, dan juga keimanan, serta sakitnya mudah-mudahan dijadikan sebagai pelebur segala salah dan khilafnya, dan semoga Allah segerakan kesembuhannya insyaallah. Alhamdulillah, setelah 1 bulan apa 2 bulan kemarin ya Pak 1 bulanan lebih lah ya, kita PPKM level 1, sehingga kajian-kajian tidak hanya di Al-Ikhwan tapi di beberapa masjid juga terpaksa di off dulu. Alhamdulillah sekarang sudah mulai aktivitas lagi. Semoga ini menjadi pertanda baik. Semoga Allah segera angkat wabah ini insyaallah. Dan mudah-mudahan dengan diangkatnya wabah kita semakin mendekat kepada Allah. Jangan sama aja, kalau sama aja mah nggak ada gunanya ya. Di musibah ini itu mendatangkan manfaat buat kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin banyak yang diajak ke masjid, atau mungkin sekarang ayo ke masjid. Saya sih mau banget ke masjid, cuman karena ada wabah jadi saya menahan diri dulu. Kalau udah nggak ada wabah, saya datang masjid. Nah, itu mudah-mudahan. Tapi sih kalau orang nggak ke masjid, ada wabah nggak ada wabah juga kagak ke masjid ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan pagi yang mulia ini kita lanjutkan seri kajian sunnah-sunnah harian kita dengan tema membangun rumah di surga. Dalam surat At-Tahrim ayat 11, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Asiyah binti Muzahim atau istrinya Fir'aun sebagai permisalan buat kita. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun id qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh permisalan untuk orang-orang beriman, yaitu imra'ata fir'aun, istrinya Fir'aun. Nah, sebagian riwayat mengatakan namanya Asiyah binti Muzahim. Siapa nih istrinya Fir'aun ini? Adalah wanita yang salehah meskipun suaminya pembangkang, suaminya bermaksiat dan suaminya ngaku Tuhan, tapi dia tetap beriman. Luar biasa. Dan dia tetap bersabar. Meskipun suaminya itu musuh utama seorang nabi, tapi dia tetap bersabar di bawah tanggung jawab suaminya itu.
Sekarang banyak perempuan-perempuan datang, Ustaz saya mau minta cerai. Kenapa? Suami saya subuhnya susah Ustaz. Ibu suaminya Fir'aun. Nah, bukan sih. Asia aja bersabar, bertahan dengan tetap melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus mengajak suaminya untuk melakukan kebaikan. Sampai akhir hayat mentok, nggak bisa. Tapi dia tetap bersabar. Wanita sekarang gampang sekali, banyak yang pada dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai, dikit-dikit cerai. Padahal suaminya tidak seburuk Fir'aun. Asia bersabar nih. Tapi suami yang seperti itu tidak menghalangi dirinya untuk menjadi wanita salehah. Masya Allah. Ini suaminya baik Pak, kebutuhan rumah tangga sudah dicukupi, zakat mal dikasih, zakat mal nggak pernah berhenti. Sekarang udah nggak ada mall Ustaz. Memang udah nggak ada mall, tapi mallnya pindah ke HP. Istri kita nggak kemana-mana Pak, tapi belanjaan datang tiap hari, paket. Nah, Asia ini tetap bisa bertahan sampai akhir hayatnya. Itu beliau itu dibunuh oleh suaminya sendiri, dihukum mati. Tapi beliau berkata, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, mungkin rumahku ini sekarang aku tinggal di istana megah, tapi ini bagaikan neraka. Ini saya tinggal dengan perhiasan permata yang berlimpah diberikan oleh sang suami, tapi bayarannya mahal sekali. Dia harus tebus dengan nyawa karena tetap mempertahankan keimanan di hadapan suaminya. Saya rela ya Allah, saya ridha ya Allah. Yang penting ibnili baitan fil jannah, indaka baitan fil jannah. Tolong bangunkan untuk saya sebuah rumah, persiapkan untuk saya sebuah rumah di surgamu ya Allah. Ya Allah, wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumi zalimin. Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun serta perbuatannya, dan selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang zalim. Baik. Jadi di sini Asiyah binti Muzahim itu memohon kepada Allah diberikan rumah di surga. Berarti kita juga boleh tuh meminta rumah di surga. Apa harus punya suami seperti Fir'aun dulu Ustaz baru minta rumah di surga? Enggak ya, enggak harus. Suami kita sudah saleh, istri kita salehah pun tetap kita memohon kepada Allah untuk punya rumah di surga. Kan idealnya di dunia ini kita punya rumah megah, mewah, nyaman. Di surga punya rumah megah, mewah dan nyaman. Tapi kalau di dunia kita belum bisa Ustaz punya rumah yang megah, mewah dan nyaman. Ada sih rumah tapi tipenya SSSS kan? Sangat sempit sehingga selonjoran pun susah. Ya. Gak apa-apa kalau kita bisa ikhtiar dapat rumah yang mewah, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, maka itu tidak boleh menghalangi kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga mudah-mudahan di dunia kita tidak bisa mendapatkan rumah mewah, tapi garansinya Allah sediakan untuk kita di surga rumah yang mewah. Ini banyak orang, kenapa kamu gak ibadah? Gimana saya mau ibadah Ustaz, rumah sempit kecil begini? Gak ada urusannya. Bahkan tidak punya rumah sekalipun di dunia ini, kita tetap taat kepada Allah, kita tetap melakukan ketaatan-ketaatan, amalan-amalan yang dengan itu mudah-mudahan Allah sediakan untuk kita rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan itu kan tidak hanya sebatas materi berupa rumah mewah kan. Banyak yang rumahnya sederhana, kecil, bahkan tidak punya rumah, kontraktor ulung, kemana-mana ngontrak aja, bisa bahagia, bisa tetap tahajud, bisa tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia bisa berinfak, dia bisa puasa, dia bisa baca Quran, dia bisa menghidupkan ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan di rumahnya. Kenapa kita yang diberikan rumah yang besar tidak bisa? Rasulullah SAW itu disampaikan oleh Aisyah, kalau sholat malam di rumah beliau itu, kalau mau sujud kaki Aisyah dipegang, lalu Aisyah menekuk kaki beliau, maka Rasul sujud. Selesai sujud, pegang lagi kakinya, Aisyah selonjoran. Subhanallah. Jadi mau sujud, ada kaki Aisyah disentuh dulu, ditarik dulu kakinya, baru Rasul sujud. Menunjukkan sangat sempitnya rumah Rasulullah. Jadi yang satu tidur, yang satu sholat, ini yang tidur terganggu Pak. Karena kalau enggak begitu, Rasul sujud di atas kaki Aisyah, maka dipegang kakinya gitu. Lalu setelah itu ditarik kakinya
Rasul sujud, sudah selesai selonjoran lagi, nanti sujud lagi tarik lagi, sudah selesai selonjoran lagi. Subhanallah, saking sempitnya tuh rumah Rasulullah. Sekarang kita kan tahajud di kamar saja nih, di kamar, jangan di rumah, di kamar kita tahajud. Ini istri mau jumpalitan di kasur nggak terganggu Pak kan? Dia mau balik ke sana, mau balik ke sini, kita tahajud masih ada space luas nih tempat kita. Subhanallah. Enggak juga kita mau tahajud, waduh itu dah malu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat At-Taubah ayat 72, wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Allah berjanji. Kalau janji Allah itu pasti. Bukan seperti janjinya para caleg. Pokoknya kalau saya menang, kalau saya terpilih nanti akan saya bangunkan ini, akan saya siapkan ini, akan saya berikan ini. Nah, begitu dia jadi, mana janjinya? Kalau Allah sekali berjanji, oh janjinya itu nggak ada yang wallahu la yukhlifu wa'dah. Allah tidak pernah menyelisihi janjinya. Kalau sudah berjanji pasti itu. Ya. Kalau politikus janjinya terlalu manis dia, sehingga karena terlalu manis mendatangkan bahaya. Hati-hati kita. Allah berjanji untuk siapa orang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, akan disediakan jannat, surga-surga, bukan satu saja surganya, jannat bentuknya jamak. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, mereka kekal di sana. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn, dan tempat-tempat tinggal yang baik yang berada di surga Aden. Berarti penghuni surga ada rumah-rumahnya tuh, ada tempat tinggalnya, dikasih rumah kita. Masya Allah. Wa ridwanu minallahi akbar, dan ridha Allah lah yang lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar itu adalah, kesuksesan yang paling utama itu adalah ketika kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah disediakan rumah di surga. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan rumah di surga itu? Ada beberapa amalan nih. Yang pertama adalah membangun masjid dengan ikhlas karena Allah. Jadi kalau kita membangun masjid ikhlas karena Allah, nanti Allah siapkan rumah di surga. Kita membangun masjid sama dengan sedang, dalam tanda kutip, KPR rumah di surga itu. Jangan pakai KPR Ustaz, saya nggak suka istilahnya. Udah, sedang membangun rumah di surga. Berat Ustaz kalau kita harus bangun satu masjid bisa minimal 700 juta sampai 1 miliar satu masjid. Dari mana duitnya? Rasul yang bilang nih, hadis riwayat Ibnu Majah, kata Abu Tahir, sanad hadis ini sahih. Man bana lillahi masjidan, atau man bana masjidan lillahi walau qadra, di riwayat yang lain, dalam riwayat yang ini, kamif hasiqutatin au asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bisa membangun masjid meskipun hanya sebesar sangkar burung atau lebih kecil dari itu, Allah akan bangunkan untuknya rumah di surga. Sekarang buat sangkar burung itu kira-kira butuh berapa duit, Pak? Bikin sangkar burung, bukan yang bagus yang mewah, sarang burung dari bambu lah segala macam. 50.000 dah ya, kita beli bambunya, talinya itu kita rangkai, jadilah sebuah sangkar burung. Umpamanya 50.000. 50.000 itu bisa jadi satu sangkar burung, kita berikan ke masjid untuk pembangunan masjid. Kita nggak bisa bangun masjid dari bawah nih, dari lantai pondasi sampai ke kubah, tapi kita bisa nyumbang semennya. Semen nggak dapat 50.000 ya? Apa 50.000? Ya upah yang masang semen dah, masang batu dah, kita nambahin 50.000. Kita ada ikut andil meskipun hanya 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, atau asghara min dzalik, lebih kecil dari itu, 20.000 misalnya, 10.000, bahkan 5.000 atau 1.000 perak sekalipun kita sumbangkan untuk masjid,
maka itu juga sama, kita sedang menyiapkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa tuh. Dan baiknya Allah itu enggak dendaman kayak kita, Bapak Ibu. Kalau kita kan dendaman nih, manusia ini suka membalas sesuai dengan apa yang dilakukan orang kepada kita. Misalnya nih, Bapak Ibu, kita mengadakan pesta menikahkan anak kita. Kan kita list tamu tuh. Nanti tamu datang. Kondangan lah istilah kita ya, kondangan. Dia datang, ucapin selamat, bawa amplop. Ditulis namanya. Begitu kita buka, 50.000. Ada namanya tuh, Bapak Anu, 50.000. Besok ketika bapak itu atau ibu itu yang kondangan 50.000, kita buka amplopnya, dia melakukan hal yang sama, menikahkan anaknya, lalu kita diundang, kira-kira kita mau ngamplopin berapa tuh Pak? 5 juta nggak kira-kira? Enggak ya. 500.000, dia juga kemarin 50.000 Ustaz. 50.000 juga dikasihnya kan? 50.000 juga tuh. Kok cuma 50.000? Kan kemarin 50.000 juga dia. Nah, itu manusia tuh dendaman. Allah nggak gitu tuh. Jadi besok hari kiamat kita tidak ada. Ya Allah, mana rumah saya di surga ini yang kau janjikan? Karena saya sudah membangun masjid, mana rumah saya? Kata Allah, tuh lihat di pojokan. Kok kecil banget? 50.000 mau gede? Enggak ya. Tetap rumahnya itu istana, megah, mewah. Meskipun cuma 20.000, 50.000 yang kita sumbangkan untuk masjid. Masya Allah. Luar biasa. Jadi mereka yang membangun masjid, Allah akan bangunkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sanggup satu masjid dibangun sendirian, Masya Allah. Kalau nggak sanggup, lakukan bertiga, berempat, bersatu kampung, beramai-ramai, bersatu komplek, kita bangun masjid ini. Maka masing-masing kita insya Allah mendapatkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing tuh, enggak satu rumah bareng-bareng. Kok satu rumah bareng-bareng di surga ya Allah? Kan bangun masjidnya bareng-bareng. Ya kalau gitu sempit dong. Satu rumah masing-masing. Ini satu rumah, satu rumah, satu rumah. Rumah bahasa kita, tapi sebetulnya istana itu di surga itu. Istana megah sekali. Yang tidak bisa kita bayangkan untuk saat ini. Masya Allah. Tapi membangun masjid ini tidak hanya fisik. Ada yang bisa membangun masjid secara fisik, silahkan. Dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan waktunya dan seterusnya. Nggak bisa saya nggak ada uang, tapi saya bisa membangun masjid untuk memakmurkan aktivitas kegiatan di masjid. Itu juga termasuk kategori membangun tuh. Kata Allah dalam surat At-Taubah ini, saya kutipkan ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah, innama itu apa? Litahsir wa takhsis, pengkhususan dan pembatasan. Sehingga sering terjemah itu hanya. Apa kata Allah? Hanya orang-orang berimanlah yang memakmurkan masjid. Hanya orang berimanlah yang memakmurkan masjid. Berarti kalau orang memakmurkan masjid, ketahuilah itu orang beriman. Karena kalau dia tidak beriman, dia tidak akan mau memakmurkan masjid. Makanya ada hadis, meskipun Syekh Albani mentaibkan hadis ini, tapi sebagian ulama yang lain mengatakan bisa diterima. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ra'aital abda, idza ra'aitar rajula ya'tadul masjid, fashhadu lahu bil iman. Apabila ada orang itu yang sering datang, terbiasa bolak-balik mondar-mandir ke masjid, saksikan itu orang beriman. Subhanallah. Siapa yang sering datang ke masjid, itu orang beriman, kata Rasulullah SAW. Luar biasa. Tapi maksud datangnya di sini sholat. Ada juga mondar-mandir ke masjid tapi ngincer trombol masjid. Nah, itu lain ya. Itu maling itu mah. Jadi kalau kita sering datang ke masjid, Pak, Rasul yang menjamin kita ini orang beriman. Allah yang menjamin, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu adalah orang beriman tuh. Jadi kalau kita terbiasa ke masjid, insya Allah kita orang beriman. Kalau kita pengen tahu saya orang beriman bukan ustaz, tanya aja, Bapak Ibu sering ke masjid apa kagak? Kalau rajin ke
ke masjid, insya Allah itu tanda iman. Ya. Makanya biasanya mereka-mereka yang terbiasa ke masjid, mau PPKM kayak mau apa kayak saya tetap ke masjid. Di rumah kena COVID, ke masjid kena, ya mendingan ke masjid. Orang yang nggak pernah ke masjid karena khawatir COVID, kena juga dia. Ada yang rajin ke masjid, kena juga. Sama-sama kena nih, ya mendingan ke masjid. Kalaupun kita meninggal, udah ke masjid kok, aman kita. Itu orang beriman logikanya. Oh berarti yang nggak ke masjid nggak beriman, Ustaz? Bukan nggak beriman, imannya mungkin agak tidak seperti orang yang selalu terikat kalbunya dengan masjid. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan garansi itu. Besok hari kiamat ada 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala di Yaumul Mahsyar. Yang lain kepanasan, keringetan, mandi bersimbah keringat, tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ada yang sampai mata kaki, ada yang sampai dengkul, sampai pinggang, ada yang sedada, ada yang hidungnya doang yang kelihatan seperti kodok. Tapi ada sekelompok manusia itu yang keringetan enggak, kepanasan juga kagak. Karena apa? Ada naungan dari Allah Subhanahu Wa Taala, seperti awan yang memayungi, enggak kepanasan dia. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini kiasannya bagus sekali. Seseorang yang kalbunya, jantungnya digantung di masjid. Itu bahasanya begitu. Mu'allaq itu digantung. Kalbunya digantung di masjid. Apa maksudnya? Kemanapun dia pergi, ada rindu yang tertinggal di masjid. Jadi kemanapun dia pergi, yang dicari masjid. Kemanapun dia berangkat, dia tidak pernah berhenti untuk mencari masjid. Karena selalu ada rindu yang tertinggal di masjid. Jadi kalau PPKM sekian lama masih misalnya ditutup, itu gelisah dia tuh. Aduh, kapan sih PPKM ini? Kapan sih? Bagaimana sih? Kapan sih selesai wabah? Karena dia ada rindu yang sangat luar biasa untuk bisa ke masjid. Luar biasa. Itu orang beriman tuh. Tapi kalau yang keimanannya dipertanyakan itu, kapan sih wabah selesai? Kenapa emangnya? Udah pengen banget nge-mall ini, pengen banget ke mall, pengen banget jalan-jalan. Nah itu gitu. Orang beriman pengen ke masjid, ingin meramaikan masjid. Subhanallah. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Jadi kalau mau mengecek saya orang beriman apa bukan ya Ustaz? Kita bisa ngecek. Ya. Kita betah nggak lama-lama di masjid? Ada apa? Ke masjid tapi nggak betah lama-lama. Kalau mu'allaqun bil masajid, kalbunya digantung di masjid, masjid itu ada aja bawahnya, lama dia betah lama-lama di masjid. Ada orang itu nggak betah lama-lama di masjid. Datang dia ke masjid tapi nggak betah lama-lama. Datangnya imam sudah takbiratul ihram, pulangnya paling dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan langsung. Ada sih di masjid tapi cepat banget. Dengar kajian nggak mau. Selesai sholat pulang udah. Nggak betah lama-lama di masjid. Bahkan ada beberapa masjid pengurusnya itu dalam tanda kutip ekstrim sekali menurut saya. Ustaz, khutbah Jumat tolong jangan lama-lama. Siap, memang Rasul sudah bilang jangan lama-lama. 15 menit aja ya. Siap, nggak masalah 15 menit. Jadi khutbah Jumatnya 15 menit. Bahkan di beberapa tempat itu ada yang 15 menit plus sholat. 2 khutbah dengan sholat 15 menit. Cepet banget ini. Berarti 2 khutbah itu 10 menit, sholat 5 menit. Wah, cepet banget sholat 5 menit, sholat jahar. Waduh, ekstrim sekali. Saya bilang, kenapa begitu Pak? Kalau Ustadz lewat 17 menit, apalagi sampai 20 menit, saya dipecat katanya. Ya Allah, ekstrim sekali. Sekarang sih alhamdulillah tempat itu udah nambah. Jadi 15 menit 2 khutbah, boleh lewat Ustaz. Setelah itu sholatnya lagi 5 menit. Jadi 20 menit. Ah, itu masih lumayan lah ya. Padahal selesai sholat, pada banyak tidur di masjid. Selesai sholat, Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh, selesai sholat, pada tidur-tiduran di masjid. Jadi kalau dengerin khutbah lama, itu beban. Kalau tidur di masjid, itu enak, enjoy. Padahal diam kita mendengarkan khutbah, itu kan masih ada malaikat di situ yang memberikan doa, memohonkan kepada Allah, Allahumma gfirlahu warhamhu. Karena tidak ada seseorang yang datang ke masjid untuk menunaikan salat. Dia datang sampai ke masjid, itu sudah terhitung salat. Selesai salat, dia masih di masjid, masih terhitung salat. Ini kita masih terhitung salat nih Bapak Ibu.
masih terhitung sholat. Malaikat masih ada mencatat kita dan masih mendoakan, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Sampai kapan? Hatta yang sarif, sampai kita pulang. Jadi kalau yang selesai tadi sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia pulang, dia nggak didoain nih. Kita sampai jam 6 dari tadi datang pertama kita ke sini sampai nanti jam 6 kita pergi meninggalkan masjid ini, itu malaikat terus memohonkan ampun untuk kita, terus memohonkan kepada Allah supaya diberikan rahmatnya kepada kita. Maka orang yang betah berlama-lama di masjid, dosanya diampuni oleh Allah, hidupnya penuh dengan kebaikan karena Allah merahmati dia. Siapa yang mendoakan? Malaikat. Banyak orang nggak betah lama-lama di masjid. Apaan ngaji begitu? Tinggal cari di YouTube, dari rumah bisa sambil ngopi. Ada memang di YouTube banyak ilmu, banyak Pak. Mungkin lebih bagus, lebih banyak ilmu yang didapat dari YouTube itu, dari Google itu lebih banyak dibandingkan sama, apalagi sama saya ustadznya, ilmunya nggak ada sedikit. Saya di YouTube ustadznya ini, ustadz ini, ilmunya banyak. Ustadz Bani apaan itu, ngomong doang, suaranya kencang, ilmunya kagak ada misalnya. Memang, tapi keberkahan beda itu dengan yang nonton YouTube, dengan yang hadir di majelis ilmu ini. Di majelis ilmu ini banyak malaikat. Pertama, malaikat yang mendoakan mereka yang menuntut ilmu. Kedua, malaikat yang ditugaskan untuk mendoakan orang-orang yang sholat tadi. Dan kata Rasulullah, sholat itu bukan hanya dari takbiratul ihram sampai salam. Dia datang ke masjid sudah terhitung sholat, lalu dia sholat masih sholat, dia setelah itu duduk lagi itu masih terhitung sholat. Luar biasa itu. Belum lagi kata Rasulullah SAW, barang siapa yang datang menyengaja ke masjid untuk talabul ilmi, untuk duduk di majelis ilmu, itu Allah berikan pahala kepadanya sama seperti pahala haji dan umroh. Luar biasa Bapak Ibu, kita duduk di majelis ilmu ini pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Subhanallah. Jadi innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Memakmurkan masjid itu juga sama, kita sedang menyiapkan rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang dulu itu sangat menghormati para pengurus masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan untuk hijrah itu kapan? Setelah dua orang yang menopang dakwah Rasulullah meninggal. Siapa itu? Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua adalah Abu Talib. Siapa? Abu Talib bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah. Ini dua orang ini yang menjaga, melindungi dan menjadi tameng untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua orang ini hidup, nggak ada satupun orang Mekah itu yang berani Pak main fisik dengan Rasulullah, nggak ada yang berani. Begitu mereka meninggal, Rasul sudah mulai disakiti. Ada yang berani mencekik Rasulullah, ada yang berani meludahi Rasulullah, ada yang berani melempari Rasulullah dengan batu. Selama dua orang ini masih hidup di Mekah tuh nggak ada yang berani tuh. Kenapa? Karena ada dua orang jagoannya nih, dalam tanda kutip, jagoannya nih yang melindungi Rasulullah, yaitu Ibunda Khadijah dan sang paman Abu Talib. Kenapa Khadijah ditakuti dan dihormati? Karena beliau ini orang kaya. Di Mekah itu konon bahkan ada yang menceritakan harta di Mekah itu, yang berputar di Mekah itu sepertiganya punya Khadijah. Luar biasa. Ini harta yang berputar di Jakarta sepertiganya punya bapak. Kira-kira kaya nggak tuh? Harta yang berputar di kota Mekah itu sepertiganya milik Ibunda Khadijah. Berarti ini orang kaya betul tuh. Dia gunakan kekayaannya untuk menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, lalu Abu Talib, kenapa orang segan, takut, hormat kepada Abu Talib? Enggak berani macam-macam tuh. Kata Abu Talib, kalian tidak kan didatangi Abu Talib. Abu Talib, tolong kasih tahu sama keponakanmu, jangan begini, suruh berhentilah. Jangan hina Tuhan kita, jangan ejek-ejek sesembahan kita. Jangan begitulah. Abu Talib datang ke Rasulullah, ya Muhammad, nih orang-orang pada datang kepada saya begini, supaya kamu berhenti dari menyampaikan ajaran agamamu. Apa katanya? Wallahi ya'am, wahai pamanku, demi Allah, meskipun tangan kanan ini, matahari di sini, bulan di sini, untuk saya meninggalkan dakwah ini, demi Allah tidak akan saya tinggalkan. Saya tetap akan berdakwah. Saya akan tetap ajak manusia untuk menyembah Allah. Maka kata Abu Talib, kalau begitu silakan kau lanjutkan, aku yang akan menjamin kau tetap selamat. Maka disampaikan tuh ke semua pembesar-pembesar kafir Quraisy yang ada di Mekah, kalian
selama saya masih hidup, jangan ada yang coba-coba berani menyentuh fisik keponakan saya. Kalau berani menyentuh fisik keponakan saya, berhadapan dengan saya langsung. Ini orang ditakuti satu negeri, Pak. Itu pasti tinggi sekali jabatannya itu, dihormati sekali. Kenapa Abu Thalib dihormati? Apakah dia orang kaya? Bukan. Apakah dia pemimpin? Bukan. Siapa dia? Kenapa dihormati sekali? Dia adalah juru kunci Ka'bah. Karena beliau adalah orang yang dikasih amanah untuk bertanggung jawab mengurus, menjaga, merawat Ka'bah ini, yaitu Baitullah, rumah Allah, tempat ibadah itu, maka statusnya naik, dihormati, melebihi penghormatan kepada orang-orang kaya, kepada orang-orang cerdas. Siapa orang cerdas? Abu Sufyan. Siapa orang cerdas? Amr bin Hisham, Abu Jahal. Itu orang cerdas, orang hebat. Abu Thalib tidak secerdas mereka. Siapa orang kaya? Di antaranya Utbah, di antaranya Walid bin Mughirah, lebih kaya daripada Abu Thalib. Abu Thalib bahkan diriwayatkan di antara paman-paman Rasulullah yang secara ekonomi paling miskin, Abu Thalib tuh paling miskin. Tapi kenapa sangat dihormati? Satu negeri Mekah hormat, karena dia ngurus masjid. Subhanallah. Masyarakat jahiliyah, Pak, ada orang ngurusin masjid dihormatin. Kita katanya lebih modern, ada orang ngurus masjid dicengin. Bukan di sini, bukan. Masjid yang di sana itu enggak, saya enggak ngomongin lagi di sini. Ngurus masjid tidak dihormati, tidak didengar. Pengurus masjid enggak butuh hormat, enggak gila hormat, enggak. Minimal kita hargai lah ya. Berbeda keputusannya dengan kita tetap hargai. Kita tetap hormati karena mereka sudah mendedikasikan waktu, tenaga, pikirannya untuk ngurus rumah Allah. Yang kita kalau dikasih amanah itu belum tentu sanggup, Pak. Atau kalau kita sanggup bisa, kita juga pasti nggak mungkin bisa menyenangkan semua orang. Tapi kalau ada orang yang sudah mau meluangkan waktunya untuk ngurus masjid, minimal di situ kita hormat. Minimal di situ kita, masya Allah, Anda telah berkhidmat. Jangankan yang berkhidmat ngurus masjid, yang sering datang ke masjid aja Rasul jamin itu orang beriman. Apalagi yang mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta untuk masjid. Ya Allah, itu keimanannya lebih tinggi tuh dari sekedar orang yang bolak-balik doang, mudah-mudahan. Jadi kita menghormati. Tapi banyak yang berbeda, Ustaz. Ya maklumilah, datangnya dengan cara yang baik. Ngomong baik-baik lah. Masa kalah sama masyarakat jahiliyah? Masa kalah sama masyarakat yang kita bilang tidak beriman kepada Allah? Orang-orang kafir Quraisy saja hormat sama Abu Thalib. Hormat sama Abu Thalib itu yang membuat dakwah Rasulullah bisa aman di Mekah. Coba kalau masyarakat Arab itu tidak hormat sama Abu Thalib sebagai juru kunci Ka'bah, sebagai pengurus masjid, sebagai DKM kalau sekarang ya, Dewan Kemakmuran Masjidil Haram. Kalau nggak hormat sama mereka, Rasul dari awal berdakwah itu sudah langsung diserang, mungkin bisa langsung dibunuh itu. Mereka berencana membunuh Rasulullah setelah meninggal Abu Thalib. 13 tahun berdakwah aman Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara masyarakat Arab hormat sama pengurus Masjidil Haram. Luar biasa tuh. Minimal disitulah kita belajar gitu. Ini masih banyak sekali. Ya Allah, kita temukan masjid-masjid, ngeluh, ya yang pengurusnya ngeluh dengan jamaah, yang jamaah ngeluh dengan pengurusnya. Memang sih dinamika ya. Tapi minimal saya mengajak yuk. Nih Allah sudah berikan garansi. Siapa orang yang menyumbangkan harta untuk masjid, Allah sediakan rumah. Siapa orang yang memakmurkan masjid, dia tidak menyumbang harta, tapi dia sumbang ide, tenaga, pikiran, apalagi waktu untuk memakmurkan masjid ini, memakmurkan rumah Allah ini, itu juga termasuk orang-orang beriman yang akan mendapatkan garansi di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebuah rumah. Luar biasa itu. Saya tetap beda, Ustaz. Saya kalau punya ide saya begini-begini, harus begini. Ya sudah, tunggu saja masanya, kan pengurus masjid tidak abadi toh. Ada masanya. Ya sudah, begitu selesai nanti silakan Anda mendaftar jadi pengurus masjid, silakan sampaikan ide Anda gitu. Dengan syarat masyarakat jamaah menerima Anda sebagai pengurus masjid, kan itu saja. Masalahnya saya nggak bisa terus, Ustaz, nggak diterima-terima, ya berarti ada something dong. Kenapa jamaah tidak menerima Anda sebagai pengurus masjid? Berarti ada something yang mesti sama-sama kita perbaiki. Artinya menurut kita pengurus masjid ada kekurangan, kita pun ternyata punya kekurangan, sehingga ayo jangan cari kekurangan, kita saling melengkapi. Wah,
banyak sekali masih kita temukan itu. Tapi di Masjid Al-Ikhwan ini insya Allah tidak ada itu. Kita sama bahu membahu, kita duduk sama rendah, kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah untuk sama-sama membangun rumah Allah, karena cita-cita kita sama, supaya Allah bangunkan untuk kita rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi amalannya adalah membangun rumah Allah, bisa secara fisik dengan uang, bisa juga dengan memakmurkan secara maknawi, memakmurkan masjid ini. Tapi banyak orang membangun masjid secara fisik tapi dia tidak memakmurkan. Dia sih nyumbang duit tapi nggak pernah sholat di masjid. Nah itu nggak benar tuh. Membangun masjid berarti untuk sholat di sana. Makanya dalam At-Taubah itu wa aqamas shalah, dan dia mendirikan sholat. Ini banyak orang nyari dana untuk pembangunan masjid, begitu azan dia kagak sholat. Nah, ini salah juga. Ya. Jadi kita membangun fisik masjid karena kita mau nyaman ibadah di situ. Kenapa sih masjid mesti ada kipas angin, mesti ada AC, lampunya mesti bagus, lantainya mesti marmer? Untuk apa? Supaya kita sholat tuh nyaman di sini. Kalau masjid kita bangun megah, terus kita tidak sholat di sini, lalu buat apa masjid bagus-bagus? Cukup aja lantainya dari tanah. Orang juga nggak sholat di sini. Untuk apa? Untuk apa kita kumpulkan uang banyak-banyak? Kita kelola. Kalau kita tidak ibadah di situ, banyak masjid bagus megah tapi kosong. Tapi di Al-Ikhwan ini masya Allah masih kita megah mewah, jamaahnya pun banyak. Mudah-mudahan ini menandakan kita semua orang beriman. Nah, kita semua orang beriman. Dan innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Karena bersaudara, ya sekesal apapun kita sama saudara, dia adalah saudara kita kan. Adik sama kakak itu pasti beda, tapi ini tetap saudara, saling bahu membahu. Ya. Saya beda sama kakak saya Ustadz, kakak saya itu hobinya begini, saya hobinya begini, tapi tetap kumpul bareng, orang saudara. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Masa kita nggak mau duduk bareng? Saya nggak mau duduk bareng sama dia. Kenapa? Beda dia sama saya Ustadz. Dia sama saya beda pemahamannya. Yang itu apalagi Ustadz? Itu ahlu bid'ah, ahli sesat. Itu takfiri Ustadz. Ini orang so alim, ini so, itu nggak benar itu. Ya. Kita semua adalah ikhwah. Kita sudah datang ke masjid, ini Rasul dan Allah yang menggaransi ini kita orang beriman. Dan di antara ciri tanda orang beriman itu adalah dia bersaudara. Nah, maka kalau ini kita bangun persaudaraan sesama kita, maka kita bisa bahu membahu. Tidak hanya bisa membangun fisik masjid yang begitu wah luar biasa, tapi kita bisa memakmurkan kegiatannya juga menjadi kegiatan yang luar biasa, insyaallah. Baik, yang kedua, apa amalannya sehingga kita bisa mendapatkan rumah di surga? Apa amalannya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad." Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas hatta yakhtimaha, sampai dia mengkhatamkannya. Berapa kali? 10 marrat, 10 kali. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan membangunkan istana di surga. Luar biasa, Pak. Kira-kira ini amalan berat apa ringan ini? Baca surat Al-Ikhlas, Bapak Ibu. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lagi. Terus sampai 10 kali. Itu Allah akan menyiapkan untuknya sebuah istana. Di sini qasran lagi hadisnya. Riwayat Imam Ahmad. Kata Syekh Albani, hadis ini hasan dengan berbagai macam riwayat menguatkan hadis ini. Jadi namanya hasan li ghairihi. Hadis itu ada dhaif, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Nanti ada sahih li dzatihi, ada sahih li ghairihi. Dhaif berarti ada kekurangan-kekurangan dari sisi perawi. Perawinya begini begitu, akhirnya dhaif, lemah. Lalu hadis dhaif ini ada hadis-hadis lain yang mendukung. Ini dhaif, tapi ada dhaif lagi, dhaif, lemah, berkumpul ada 10 hadis lemah membahas satu tema, hadis ini naik. Jadi hasan li ghairihi. Nanti hadis hasan li dzatihi. Ini memang dia tanpa didukung oleh hadis yang lain pun dia sudah hasan hadisnya. Itu sudah bagus. Nanti ada sahih, hasan berkumpul jadilah hadis sahih
li ghairihi. Nanti ada sahih li dzatihi. Begitu. Nah, hadis ini kata Syekh Albani itu hasan li ghairihi. Ada memang hadis yang dhaif, tapi ada hadis-hadis dhaif lain yang mendukung hadis ini sehingga naik statusnya menjadi hasan li ghairihi. Kalau hasan li ghairihi berarti makmul, diamalkan. Tidak ada khilaf di antara ulama. Berarti kita baca surat Al-Ikhlas sehari semalam 10 kali, ayajizu ahadukum. Tidak sanggupkah salah seorang di antara kalian beramal yang itu garansinya adalah istana di surganya Allah Subhanahu wa taala? Ya Rasul, buat dapetin istana itu berat. Kata Rasul, enggak berat. Apa itu? Baca aja qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas 10 kali setiap hari. Dapat istana. Subhanallah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu rahmatullahi Allah, kita ini memang masuk surga sih semuanya insya Allah. Amin gitu dong. Atau ini ragu masih? Harus yakin lah masuk surga. Rasul yang memberikan garansi. Bayangin Bapak Ibu berangkat dari rumah ke masjid. Satu langkah, kaki kiri maju, kanan dulu ya. Kaki kanan maju 1 digit derajat kita di sisi Allah. Kaki kiri maju, dosa 1 digit berkurang. Semakin banyak langkah kita, semakin banyak dosa yang berguguran. Sampai masjid kita, dari rumah ke masjid mungkin ada 1000 langkah, sudah 1000 dosa yang berguguran. Subhanallah, luar biasa. Jadi sehari kita 5 kali ke masjid, kali 1000 udah 5000 Pak, Bu, 5000 dosa berguguran dengan kita ke masjid. Subhanallah tuh. Dan 5000 digit kita naik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai masjid bikin dosa lagi. Dari rumah datang ke masjid berguguran dosa, sampai masjid bikin dosa lagi. Si anu sholatnya kagak benar itu. Suuzon sudah. Kesel sama pengurusnya. Tidak suka sama kawan di sampingnya. Di masjid padahal dosa. Nambah lagi. Kita sudah dari rumah ke masjid sudah berguguran dosa nih. Itu luar biasa. Sholat kita malaikat memohonkan ampun untuk kita. Gak ada dosa nih. Lalu kita zikir, baca qul huwallahu ahad saja. Ustaz, saya pengen banget khatam Quran, baca Quran, tapi masih terbata-bata Ustaz. Susah saya. Ya udah baca aja qul hu. 3 kali khatam Quran, 10 kali dapat istana di surga. Mudah sekali nih agama kita nih. Dimudahkan untuk masuk surga. Makanya betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati dakhalal jannah. Umatku nih semuanya masuk surga illa man aba, kecuali yang enggak mau. Siapa yang enggak mau? Baca qul hu 10 kali aja enggak. Itu dia nggak masuk surga tuh. Datang ke masjid aja nggak mau, itu nggak mau surga tuh. Ya. Nyumbang masjid 50.000 aja nggak bisa, 20.000 dah, 10.000 dah, nggak ada uang buat nyumbang masjid, 20.000, 10.000, itu yang nggak mau masuk surga tuh. Ya. Kalau kita mengerjakan sunnah Rasulullah nih, sederhana, simpel kok, itu sudah dapat garansi masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betul kata Rasulullah, semua umatku pasti masuk surga kecuali yang nggak mau. Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk itu. Kita termasuk orang-orang yang mau ya Rasul, mau ya Rasul, mau ya Rasul. Maka saya akan memakmurkan masjid. Saya akan menjaga masjid. Saya akan menghidupkan syiar di masjid. Saya akan menghidupkan kegiatan-kegiatan di masjid. Saya akan bangun masjid. Nah, kalau di masjid saya baca qul hu deh 10 kali setiap hari. Wah, insya Allah mudah-mudahan Allah sediakan rumah di surganya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Taib, karena katanya tadi jam 6 selesainya. Jadi 2 saja dulu sunnah ini, insya Allah di kesempatan yang akan datang kita bahas sunnah-sunnah yang lain. Hari ini mungkin sampai di sini. Jika ada yang ditanyakan, ditambahkan atau diluruskan, jika saya keliru falyatafaddal mashkura.